지금 몰도바 경기는 1일 4일인데 현재로서는 뭐 차근차근 준비 잘하고 있습니다. Equalises for Indonesia. What a sensational move that was by Tim Garuda. Pelatih tim nasional Indonesia Sintayong sudah dipastikan tiba di tanah air pada Selasa malam kemarin. Setibanya di Indonesia, Sintayong langsung kebut bahas persiapan timnas Indonesia hingga kelompok usia. Hal ini disampaikan oleh pelatih timnas Indonesia U16 Nova Arianto sekaligus asisten Sintayong di timnas Indonesia. Seperti diketahui, Sintayong setelah Piala Asia 2023 lalu memutuskan untuk pulang kampung ke Korea Selatan. Selama di Korea Selatan, pelatih berusia 53 tahun tersebut menikmati waktu bersama keluarganya. Sebelumnya, Sintayong dikabarkan bakal ke luar negeri untuk mencari pemain diaspora. Hal ini karena pelatih asal Korea Selatan tersebut ingin mencari penyerang untuk timnas Indonesia. Pasalnya, penyerang skuad Garuda selalu mendapat sorotan oleh pencinta sepak bola tanah air. Terkait ini, tak diketahui tepatnya kapan Sintayong ke luar negeri. Namun, mantan pelatih timnas Korea Selatan di Piala Dunia 2018 tersebut dipastikan sudah berada di Indonesia hari ini. Komunikasi sampai sekarang masih terus berjalan. Coach Shin sudah tiba di Indonesia sejak malam kemarin, ujar Nova Arianto. Setelah tiba di Indonesia, Nova mengatakan bahwa akan ada pertemuan dengan Coach Sintayong. Asisten Coach Sintayong itu mengatakan akan langsung mengebut membahas soal timnas U16, U23 hingga senior. Terkait timnas U16 Indonesia, Nova memang mengaku akan meminta beberapa masukan kepada pelatih asal Korea Selatan tersebut. Kemudian Sintayong juga akan membahas secara tuntas untuk timnas Indonesia U23 dan senior karena akan ada agenda besar. Timnas Indonesia akan berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia pada 21 dan 26 Maret 2024. Dalam ajang ini, timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam. Sementara itu, timnas Indonesia U23 sendiri akan disiapkan untuk menghadapi Piala Asia U23 2024 di Qatar. Terkait timnas Indonesia U23 ini bakal banyak dibahas. Pasalnya, ajang yang masih akan berlangsung pada 15 April hingga 3 Mei 2024 tersebut sudah mendapatkan banyak protes dari klub-klub Liga 1. Banyak klub Liga 1 yang menolak untuk melepas pemain U23 ke timnas Indonesia U23. Situasi ini tentu harus dibahas agar persiapan tim nantinya tak ada masalah. Pemain keturunan Indonesia Justin Hubner girang ketika membantu timnas Indonesia mengalahkan Vietnam dalam laga grup D Piala Asia 2023 beberapa waktu lalu. Meski tak mencetak gol, Hubner menggila di laga tersebut. Seperti yang diketahui, timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 di laga tersebut. Gol satu-satunya di laga itu dicetak dari titik putih yang dibuat Asnawi Mangkualam. Justin Hubner tampil 90 menit di laga itu. Ia mengawal pertahanan timnas Indonesia dengan sangat baik sehingga tidak kebobolan. Dilansir SofaScore, Justin Hubner membukukan 1 clearance, 3 intercept, 1 tackle, 6 duel area, 2 umpan kunci, 1 peluang besar, hingga 1 blok tendangan ketika melawan Vietnam. Hal inilah yang membuat pemain Wolves U21 itu girang karena bermain luar biasa. Memang melawan Vietnam adalah hal terbaik bagi kami di Piala Asia 2023. Timnas Indonesia dan Vietnam adalah rival. Jadi kami mendapatkan banyak pesan yang menyatakan bahwa kami tidak boleh kalah dari Vietnam. Kami memenangkan pertandingan melalui penalti 1-0. Setelah pertandingan, saya menjadi bagian dari Team of the Matchday 2. Jadi itu merupakan sorotan besar bagi saya dan saya sangat bangga, ujar Justin Hubner. Tidak ada yang menyangka Indonesia bisa melangkah sejauh ini di turnamen dan melakukannya dengan baik. Jadi banyak hal positifnya, jelas Hubner menambahkan. Penggawa Borneo FC Stefano Lillipali memperlihatkan kelasnya jelang pertemuan timnas Indonesia melawan Vietnam dalam pentas kualifikasi Piala Dunia 2026 pada akhir Maret 2024. Lillipali selalu menjadi aktor utama di balik hasil gemilang Borneo FC. Setidaknya dalam 3 pertandingan terakhir Liga 1. Sang pemain mampu mendulang gol dan assist yang berujung kemenangan bagi pesut etam. Rinciannya, Lillipali mendulang 2 assist ketika Borneo FC menang 3-1 atas Persija Jakarta pada 6 Februari 2024. Winger 34 tahun itu kemudian melanjutkan penampilan apiknya ketika Borneo FC meraih kemenangan 3-2 atas Persikabo.
Sang pemain mendulang masing-masing 1 gol dan assist dalam laga pekan ke-25 Liga 1 tersebut. Performa menawan Lily Pali terus berlanjut dalam laga teranyar Borneo FC. Kehadiran sang pemain membuat skuad besutan Peter Hoekstra sukses melumat Bayangkara FC 4 gol tanpa balas. Lily Pali menjadi kunci kemenangan Borneo FC berkat torehan 1 golnya pada menit ke-58 serta sumbangan 2 assist untuk gol Wiljan Pluim dan Philip Sandenaji. Alhasil Lily Pali sudah mengemas 11 gol dan 16 assist dalam pentas Liga 1 musim ini. Ex penggawa Bali United itu pun kian kukuh di puncak daftar top assist kompetisi. Konsistensi performa yang diperlihatkan Lily Pali lantas menjadi pesan mendalam bagi pelatih timnas Indonesia Sintayong jelang pertemuan melawan Vietnam di kualifikasi Piala Dunia 2026. Lily Pali pun memberi bukti konkret bahwa masih layak diperhitungkan untuk memperkuat timnas Indonesia. Kehadirannya bisa menjadi angin segar bagi Sintayong untuk meramu taktik jelang bersua Vietnam. Pasalnya, terakhir kali Lily Pali membela timnas Indonesia adalah ketika bersua Turkmenistan dalam agenda FIFA Matchday 9 Agustus 2023 lalu. Meski hanya bermain 19 menit pada babak kedua, Stefano Lily Pali mampu menyumbangkan 1 assist dalam kemenangan 2-0 Garuda atas sang lawan. Selebihnya Lily Pali sudah tidak dilirik Sintayong meski memperlihatkan performa ciamik di Liga 1. Dia selalu absen dalam beberapa laga timnas Indonesia termasuk dalam gelaran Piala Asia 2023. Sintayong juga pernah mengungkapkan alasannya mencoret Lily Pali dari berbagai agenda timnas Indonesia. Momen itu diungkap sang pelatih jelang perhelatan Piala Asia 2023. Juru taktik asal Korea Selatan itu menilai Lily Pali tidak layak secara fisik untuk berkompetisi di level internasional sebab kondisi kebugarannya belum siap. Klub Korea Selatan Suwon FC mengizinkan Pratama Arhan membela timnas Indonesia pada Piala Asia U23 2024, kendati ajang tersebut tidak masuk kalender resmi FIFA. Ternyata ada peran dari pelatih timnas Indonesia Sintayong dalam kebijakan Suwon tersebut. Hal itu disampaikan oleh pelatih Suwon FC Kim Eung-jung. Dia mengatakan sudah sejak awal diperingati Sintayong bahwa dirinya akan mengambil Pratama Arhan untuk Piala Asia U23 2024 mendatang. Memang akan ada isu untuk Pratama Arhan yang dijadwalkan akan bergabung dengan timnas U23 Indonesia pada April mendatang. Tapi Sintayong memang sudah bilang sejak awal, dia akan coba berkoordinasi dengan orang-orang yang posisinya berada di bidang saat saya menjadi pelatih timnas, ujar Kim Eung-jung. Lebih lanjut, Kim Eung-jung mengaku dirinya sangat memahami situasi yang dirasakan Sintayong, karena dirinya juga pernah merasakan melatih timnas Korea Selatan. Sederet profil pemain keturunan Malaysia yang berkarir di Eropa belakangan beredar di media sosial. Akun media sosial Future Talents menjadi akun yang paling gencar membagikan profil pemain keturunan Malaysia. Menurut akun tersebut ada banyak pemain berdarah Malaysia di Eropa yang berhak mewakili Harimau Malaya. Salah satunya Ethan Joseph Wheatley bergabung di skuad Manchester United U18 dan bermain di Liga Inggris U18. Namun Asosiasi Sepak Bola Malaysia atau PAM menegaskan bahwa tidak semua profil yang tersebar memiliki darah Malaysia. Presiden PAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin bahkan menyebut banyak profil palsu yang sama sekali tidak memiliki darah Malaysia. Ada beberapa portal yang mencoba menggunakan nama PAM seolah-olah kita menginginkan lebih banyak pemain naturalisasi. Sejauh ini tidak ada. Informasi dari ofisial saya memberitahu saya bahwa ada beberapa pemain yang tidak bisa, semuanya non-Malaysia. Yang palsu itu banyak, menurut saya tidak perlu diperhitungkan. Saya bantah itu semua, kami tidak terlalu peduli, ujar Datuk Hamidin. Lebih lanjut, Hamidin juga membantah klaim bahwa pihaknya akan merekrut pemain naturalisasi baru dalam waktu dekat. Ia mengatakan keinginan PAM merekrut pemain naturalisasi atau keturunan hanyalah spekulasi yang dimainkan oleh beberapa media. Gelandang Leicester City Hamzah Choudhury pilih perkuat timnas Bangladesh yang peringkat FIFA-nya jauh di bawah timnas Indonesia. Choudhury merupakan produk asli Akademi Leicester City. Ia memiliki darah keturunan Bangladesh dari sang ibu. Pemain berambut kribo itu sejatinya lahir di Inggris pada 1 Oktober 1997. Alhasil, Choudhury juga dapat memperkuat timnas Inggris juga. Hanya saja, pintu untuk sang pemain menuju The Trillions tampak sulit.
Persaingan di posisi gelandang cukup sengit dan Koundoury sendiri dalam posisi tidak menguntungkan lantaran The Pokes berlaga di divisi kedua Liga Inggris atau divisi Championship. Meski begitu, Koundoury pernah memperkuat timnas Inggris U21 pada 2018-2019. Ia pun sabar menanti panggilan dari Gareth Southgate untuk membela tanah kelahirannya. Dalam sebuah wawancara, Koundoury pernah menegaskan keinginannya untuk memperkuat timnas Inggris suatu hari nanti. Itu akan menjadi sebuah mimpi yang terwujud. Akan tetapi melihat persaingan yang sengit, Koundoury tampaknya akan memilih timnas Bangladesh. Ia sendiri bisa membela negara tersebut dan juga Grenada dari jalur keturunan ayahnya. Sekedar informasi, ranking FIFA timnas Bangladesh jauh di bawah timnas Indonesia. Skuad Garuda berada di posisi 142 dunia, sementara The Bengal Tigers ada di urutan 183. Nah, jika melihat hal tersebut, bukan tak mungkin timnas Indonesia juga akan kedatangan bintang Liga Inggris yang sama-sama bermain di divisi kedua Liga Inggris bersama Leeds United, yaitu Pascal Struijk. Ya, kurang lebih nasib Pascal Struijk juga sama seperti apa yang dirasakan Koundoury. Pascal sangat berhasrat untuk menembus timnas Belanda, namun kenyataannya sampai saat ini dia tak dilirik. Jika melihat kondisinya saat ini, Pascal mungkin akan memilih karir internasionalnya bersama timnas Indonesia. Terlebih PSSI di era sekarang memang sangat diakui oleh para pemain keturunan yang menuju ke arah sepak bola yang lebih baik. Sehingga para pemain keturunan banyak yang menyatakan ingin memperkuat tim nasional Indonesia.